Komite Alam Dewa. Dengan mata tertutup, Tang San mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan sucinya, meski konsumsi sebelumnya sangat besar. Sebagai dewa tertinggi, dengan bantuan pusat alam dewa saat ini, Tang San pulih dengan cepat. Kekuatan ilahinya terus meningkat. Di bagian atas komite alam dewa ini, area inti. Yang tersisa hanyalah dewa tingkat pertama, dan dewa tingkat kedua lainnya, termasuk 7 iblis Shrek, telah mundur. Bahkan Tang Wutong juga. Kekuatan langit dan bumi di sini terlalu kuat, dan Tang Wulin muda yang baru saja lahir tidak tahan. Xiao Wu tidak keluar karena dia telah memasang kembali posisi seagot Tang San. Dia juga berlatih diam-diam, memulihkan kekuatan sucinya. Di sudut matanya masih ada air mata. Betapa dia ingin menyusui bayinya. Namun, dia tidak bisa. Untuk alam dewa dan suaminya, sekarang dia hanya bisa mendukung Tang San dengan segenap kekuatannya. Tiba-tiba, Tang San membuka matanya, mengangkat tangan kanannya, dan membelai tirai tipisnya. Tiba-tiba, tirai cahaya berubah, dan pemandangan di depannya berubah drastis. Di tirai cahaya, cahaya ungu yang sangat kuat, dengan niat merusak yang sepertinya dapat menghancurkan segalanya, naik ke langit dan naik ke langit. Ketika itu naik ke udara sampai batas tertentu, itu tiba-tiba terbelah, membelah 108 lampu ungu, dan menyelimuti seluruh alam dewa. Melalui layar pusat para dewa, orang dapat melihat bahwa 108 lampu ungu jatuh pada 108 pilar kekuatan pikiran. Mata Tang San sedikit menyipit, tentu saja dia bisa melihat bahwa cahaya ungu yang kuat adalah dewa kehancuran, tapi bagaimana mungkin dewa kehancuran saat ini bisa begitu kuat? Itu beberapa kali lebih kuat dari periode puncaknya. Ide kehancuran yang mengerikan itu telah membentuk sebuah entitas. Jika dia bertarung melawan dewa penghancur dalam kondisi ini, dia hampir pasti kalah. Ketika Tang San tercengang, cahaya ungu yang kuat di langit berubah lagi, membentang di udara dan kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Yang mengejutkan itu adalah versi dewa kehancuran yang diperbesar. Bahkan di layar pusat para dewa, dewa kehancuran saat ini tampaknya tidak kecil. Jadi, ukuran sebenarnya mungkin setinggi 1000 kaki. Ide yang kuat tentang kehancuran, seolah ingin menghancurkan dunia. Bukankah orang ini memecahkan toples? Dia ingin menghancurkan alam dewa sepenuhnya? Suara ragu Rong Nianbing terdengar. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu ketika dia pergi. Meskipun aku memiliki konsep penghancuran yang berbeda, dia adalah salah satu dewa tertinggi di para dewa sejak awal para dewa. Perasaan alam sangat dalam, dan saya tidak akan pernah berharap alam dewa akan dihancurkan. Di langit, tubuh besar dewa kehancuran menjadi semakin kokoh di bawah aksi cahaya ungu penghancur yang kuat, dan 108 sinar cahaya yang dilepaskan darinya masih terhubung dengan para dewa. 108 pilar kekuatan pikiran, tetapi dia tidak mengambil tindakan lebih jauh, dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, di kejauhan, cahaya hijau yang kuat tiba-tiba muncul ke langit. Ketika cahaya hijau itu muncul, bahkan ungu dewa penghancur itu redup. Kemudian, lampu hijau bermekaran di udara seperti bunga yang sedang mekar. Bahkan di komite alam dewa, para dewa yang dipimpin oleh Tang San dapat dengan jelas merasakan getaran hebat di langit. Kemudian, nafas besar kehidupan yang tak tertandingi itu mengalir masuk. Dalam sekejap, kehidupan alam dewa menyebar, di bawah vitalitas yang sangat besar. Para dewa yang awalnya cemas dan bahkan kesal karena ketakutan, tampaknya telah menemukan tulang punggung hati mereka, dan masing-masing damai, bahkan vitalitas mereka sendiri. Setelah itu, kekuatan sucinya bangkit, dan setiap fitnah ilahi merasa bahwa kekuatan ilahi tampaknya telah meningkat hingga 120%. Inilah kekuatan Dewi Kehidupan. Beberapa dewa dengan basis kultivasi lebih lemah bahkan menyembah di udara, menyembah Dewi di dalam hati mereka. Sebagian besar dewa tidak tahu bahwa baru saja terjadi perselisihan pada dewa dari dalam komite dewa, suara Tang San, kekuatan penghancur dewa kehancuran, dan Dewi Kehidupan memancarkan kehidupan yang menutupi seluruh dewa. Nafas segera membuat dewa-dewa ini merasa lega. Dengan tindakan 3 dewa tertinggi, bisakah mereka tetap tidak melindungi umat manusia? Hijau di langit terus bermekaran, dan secara bertahap, pohon kehidupan tua yang besar tergantung di udara. Potongan kertas dari pohon kehidupan kuno perlahan terbuka, mekar keluar, dan kemudian tiba-tiba meluncur ke arah para dewa. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa apa yang jatuh dari pohon kehidupan purba adalah 108 potongan kertas tebal utama. Potongan kertas ini ditembak jatuh dengan nafas kehidupan yang kuat dan kehidupan yang mempesona. Cahaya, dalam sekejap, benar-benar jatuh pada 108 pilar kekuatan mental, dan kemudian melingkar. Kekuatan penghancur dewa penghancur dan kekuatan kehidupan dari Dewi Kehidupan pada awalnya adalah 2 kekuatan yang sangat berlawanan, tapi pada saat ini, saat kedua kekuatan ini bertabrakan, 108 pilar pikiran memancarkan kecemerlangan yang aneh.
Itu adalah warna merah muda pucat yang aneh, dan ketika muncul, keagungan itu mengejutkan seluruh alam dewa. Lingkaran merah muda, perlahan melayang dari atas 108 pilar kekuatan pikiran, kekuatan hidup dewi kehidupan, kekuatan penghancur dewa kehancuran, berada di lingkaran merah muda. Dicampur, terjerat satu sama lain. Nafas merah muda mulai menyebar ke segala arah, dimulai dari 108 pilar kekuatan pikiran. Melihat tirai cahaya komite alam dewa, Anda akan menemukan bahwa hanya ada 108 titik cahaya merah muda di tirai cahaya pada awalnya, tetapi segera titik-titik cahaya ini mulai bermekaran. Kecemerlangan, secara bertahap, sedikit demi sedikit, membuat seluruh tirai tipis itu terbentuk. Dua senandung terdengar. Alam dewa bergetar lagi, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, getarannya jelas lebih kuat kali ini. Hal ini juga menandakan bahwa pergolakan ruang dan waktu sudah selangkah lebih dekat dengan para dewa. Ide kuat tentang kehancuran bergema di udara, dan aura kehidupan yang kaya sepertinya diwarisi pada akhir kehancurannya. Dua energi besar yang saling bertentangan sebenarnya saling melengkapi pada saat ini. Di langit, dewa kehancuran yang sangat besar memandang ke langit, matanya tampak menembus seluruh langit, dan di kejauhan, pohon kehidupan kuno yang besar menampakkan struktur terdalamnya karena cabang-cabang yang jatuh. Lampu hijau terkuat meluncur ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kemudian, seperti kuncup bunga besar, perlahan-lahan mekar. Dewi kehidupan, berdiri di tengah-tengah kuncup, tubuhnya juga telah tumbuh berkali-kali lipat lebih besar, menghadapi dewa kehancuran di kejauhan. Di matanya, beberapa hanya kelembutan yang tak ada habisnya. Tangsan memejamkan mata, saat ini, di wajahnya, yang tersisa hanyalah warna kesakitan. Ini. Rong Nianbing memandangi warna merah muda di tirai tipis dengan sedikit ketidakpastian, matanya penuh dengan keterkejutan. Hal yang sama berlaku untuk 7 dewa unsur, terutama 7 dewa dosa asal yang baru saja masuk ke dalam komite alam dewa. Masing-masing mulai menunjukkan kesedihan sekaligus terkejut. Tapi dewa emosi dan dewa penghancur, yang telah berada di alam dewa untuk waktu yang singkat, tidak tahu apa arti warna merah muda ini. Penciptaan. Ini adalah arti sebenarnya dari kehidupan dan kehancuran. Kekuatan penciptaan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki dunia. Suara Tangsan bergema di komite alam dewa. Suaranya penuh dengan rasa sakit, tetapi ada juga perasaan. Dengan emosi. Bahkan para dewa, ini adalah pertama kalinya melihat kekuatan ciptaan berkembang. Mereka berani memastikan saat mendengar Tangsan mengucapkan kata-kata ini dengan telinga mereka sendiri. Mereka tidak bisa lebih jelas lagi apa artinya ketika kekuatan kreativitas muncul. Penciptaan adalah awal yang baru, pemandangan setelah kehancuran dan kehidupan bergabung, kekuatan ciptaan itu maha kuasa. Dapat dikatakan bahwa ketika alam dewa pertama kali muncul, itu terbentuk di bawah kekuatan penciptaan. Kekuatan ciptaan dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar dari dewa pencipta. Di alam dewa, ada legenda. Dewa pencipta membagi kekuatannya sendiri dan menciptakan alam dewa di antara mereka, kehidupan dan kebaikan merupakan dasar dari seluruh alam dewa, sedangkan kehancuran dan kejahatan merupakan kebalikan dari alam dewa. Dunia dengan sosok punggung adalah dunia nyata. Pembunuhan itu membentuk tatanan para dewa. Dan penciptaan dan keteraturan adalah inti dari alam dewa. Setelah dewa pencipta menyelesaikan penciptaan alam dewa, dia berubah menjadi 5 benih dan berakar di alam dewa. Kelima benih itu adalah kebaikan, kejahatan, kehidupan, kehancuran, dan syura. Setelah bertahun-tahun tumbuh tak terhitung jumlahnya, kelima benih itu berangsur-angsur memiliki kebijaksanaannya sendiri. Mereka adalah 5 titik awal dunia ini, dan juga merupakan 5 dewa tertinggi dari alam dewa ini. Kebaikan dan kejahatan membentuk pikiran dan emosi, sementara kehidupan dan kehancuran telah menciptakan seluruh alam dewa. Jika kebaikan dan kejahatan adalah surga para dewa, maka kehancuran dan kehidupan adalah bumi para dewa. Syura di tengah menyelaraskan semua tatanan antara langit dan bumi, dan kemudian ada alam dewa sekarang. Pada saat ini, para dewa penghancur dan dewi kehidupan telah membangkitkan kembali kekuatan kreatif yang semula dimiliki para dewa saat mereka diciptakan, yang berarti bahwa ciptaan akan memulihkan mereka juga. Ketika kekuatan ciptaan dinaikkan secara ekstrim, kehidupan dan kehancuran akan lenyap, dan segala sesuatu akan datang dari awal. Saat itu, yang tersisa hanya 2 benih yang melambangkan kehidupan dan kehancuran. Dewa kehidupan dan kehancuran juga akan menghilang dari para dewa. Termasuk Tangsan, tidak ada yang mengira bahwa dewa kehancuran dan dewi kehidupan akan memilih cara yang begitu menentukan untuk menangani bencana pada para dewa ini. Jika dikatakan bahwa para dewa dari pihak Tangsan memiliki kebencian yang kuat terhadap dewa kehancuran, maka pada saat ini, kebencian mereka telah berubah menjadi kekaguman. Iya.
Inti pilar kekuatan pikiran dihancurkan, dan perluasan alam dewa pada dasarnya telah selesai. Dalam keadaan ini, jika ada kekuatan lain yang dapat memulihkan alam dewa ke keadaan semula dan memiliki kekuatan untuk menahan ruang dan waktu, maka hanya ada kekuatan untuk menciptakan dunia ini. Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran menyalakan kekuatan penciptaan dengan harga kembali ke asal mereka untuk memulihkan para dewa. Dewa Kehancuran membayar harga nyawa untuk kesalahannya sendiri. Tidak peduli apa yang dia lewatkan sebelumnya, pada saat ini, di hati semua orang dalam, dia telah diampuni. Ini juga alasan mengapa Tangsan sangat menyakitkan. Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran adalah dua yang terakhir dari 5 benih pertama alam dewa. Kepergian mereka juga berarti bahwa kekuatan awal dari seluruh alam dewa menghilang dengan tenang. Jika bukan karena perjuangan sebelumnya, jika bukan karena para dewa penghancur, yang memusatkan kekuatan 3 dewa tertinggi mereka, ditambah akumulasi bertahun-tahun pada para dewa, bukan tidak mungkin untuk menahan aliran waktu dan ruang yang bergolak ini. Rasa sakit Tangsan juga mengandung sedikit penyesalan, jika dia menggunakan taktik Thunder sebelumnya dan tidak memperhitungkan hubungan yang harmonis di antara dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa, mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Kenyataannya ada di sini, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat hasil ini lebih baik. Tinggi di langit, kekuatan kehancuran yang berasal dari Dewa Kehancuran semakin kuat dan kuat, seperti nafas kehidupan yang terpancar dari Dewi Kehidupan. Tubuh besar dari 2 dewa tertinggi perlahan-lahan mendekati satu sama lain di langit di atas para dewa. Di Komite Alam Dewa, Tangsan menarik napas dalam-dalam dan menekan kesedihan di hatinya. Sekarang dia adalah otak dari seluruh alam dewa. Saat ini, dia tidak bisa mentolerir setengah relaksasi. Mari kita hentikan bencana ini di alam dewa dulu. Mengangkat tangan kanannya, sedikit di atas tirai tipis, pemandangan luar angkasa muncul kembali. Gejolak ruang waktu, yang sebelumnya hanya berupa titik abu-abu kecil, telah berkembang pesat, dan semua fitnah yang ada dapat dengan jelas melihat rotasinya. Itu seperti awan dari awan kelabu, terbang ke arah para dewa. Segera akan datang. Tangsan menyipitkan matanya sedikit, menekan tangannya di tengah alam dewa pada saat yang sama, kekuatan suci Asura miliknya tiba-tiba melonjak seperti ledakan. Cahaya keemasan yang kuat membuat seluruh interior Komite Alam Dewa menjadi warna yang sama. Namun, kekuatan yang sangat besar ini tidak terjadi. Tangsan tidak dapat mengaktifkan kekuatan Komite Alam Dewa untuk mengendalikan kekuatan pikiran, karena itu akan mengganggu kekuatan ciptaan yang dilepaskan oleh Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Jadi sekarang dia tidak hanya harus menunggu, tapi dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan, percaya bahwa mereka bisa memampatkan dewa kembali ke ukuran aslinya sebelum arus turbulensi datang. Area yang diselimuti warna pink mulai membesar. Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan di langit juga secara bertahap terbang bersama. Mereka hanya di udara, saling menatap. Mata Dewa Kehancuran jelas sedikit sedih. Maaf, Xiaolu, saya terlalu keras kepala, jika bukan karena pengendalian diri saya, itu tidak akan menyebabkan konsekuensi seperti itu. Maafkan saya. Dia tidak akan menyerah pada Tangsan, tetapi menghadapi dirinya sendiri. Istrinya, bagaimana mungkin dia tidak menyesal di dalam hatinya? Jangan bicarakan itu. Mata Dewi Kehidupan sangat lembut, apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu.
Meskipun kecepatan kontraksi ini masih belum secepat datangnya turbulensi yang tidak terkendali, masih ada jarak antara turbulensi ruang dan waktu. Sebelum dia tiba, seharusnya tidak ada masalah dengan alam dewa kembali ke ukuran aslinya. Selain itu, kekuatan penciptaan yang dihasilkan setelah fusi dewa penghancur dan dewi kehidupan menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke seluruh dunia dewa. Inilah kekuatan penciptaan, kekuatan menciptakan segalanya, menciptakan semua elemen. Sekalipun kekuatan ruang dan waktu masih akan berdampak besar padanya, namun kekuatan ciptaan itu dikenal dengan kehidupannya yang tiada akhir, dengan itu kerusakan turbulensi ruang dan waktu akan sangat berkurang. Saat kehidupan berakhir, dewa kehancuran dan dewi kehidupan juga mencapai yang tertinggi dalam apa yang dapat mereka lakukan untuk para dewa. Dengung itu terus terdengar, dan gejolak ruang dan waktu semakin dekat. Setelah beberapa saat stagnasi, alam dewa kembali normal. Para dewa di sekitar komite alam dewa, terutama dewa tingkat pertama yang telah menghabiskan banyak fitnah dalam pertempuran sebelumnya, dibasahi oleh kekuatan penciptaan. Dipulihkan ke level puncak. 7 dewa elemen dan 7 dewa dosa asal mengelilingi Tangsan dan duduk dalam lingkaran. Sekarang, mereka tidak lagi bermusuhan, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi para dewa dan tanah air mereka. Jika Anda melihat alam dewa dari alam semesta, Anda akan menemukan bahwa seluruh alam dewa sekarang telah berubah menjadi merah muda. Turbulensi waktu dan ruang semakin dekat, dan jika Anda melihatnya saat ini, Anda dapat menemukan bahwa itu benar-benar awan abu-abu yang sangat besar, yang dengan sendirinya terus berputar dengan kecepatan tinggi. Di inti awan, ada cahaya abu-abu samar. Kerlip. Pada saat ini, aliran turbulen ruang dan waktu semakin dekat dengan inti, semakin berbahaya, karena di pusat aliran turbulen adalah kekuatan ruang dan waktu yang paling kuat, yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah banyak hal. Aliran waktu dan ruang yang bergolak ini, dengan diameter lebih dari 100 km, sangatlah besar. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat dia terbang, dia samar-samar bisa melihat bahwa kemanapun dia lewat, bahkan bintang yang bersinar akan sedikit redup. Ini seperti alam semesta telah membuka saluran nirwana untuknya, dan bintang-bintang menghindarinya. Di sekitar turbulensi ruang dan waktu, terdapat pita-pita awan kelabu. Pita-pita awan ini juga berputar-putar, tetapi bagaikan cambuk, diam, tetapi menakutkan. Alam dewa menyusut dengan sangat cepat, tetapi cahaya merah muda di langit mulai semakin redup. Tapi kekuatan ciptaan yang dipancarkan oleh seluruh alam dewa semakin kuat dan kuat. Dewi kehidupan dan dewa kehancuran, dengan mengorbankan diri mereka sendiri, memadatkan kembali seluruh alam dewa, dan pada saat yang sama, mengintegrasikan semua kekuatan mereka ke dalam alam dewa, menggunakan diri mereka sebagai kekuatan pertama alam dewa untuk menahan pergolakan ruang dan waktu. Dengan kompresi alam dewa, ketebalan lapisan luar alam dewa dengan cepat pulih dan secara bertahap kembali ke kondisi malu. Sekarang semua orang tahu bahwa Poseidon benar dan firasatnya benar. Apa yang dapat menyebabkan lebih banyak bencana daripada turbulensi ruang dan waktu? Akhirnya, tentakel pertama dari turbulensi ruang dan waktu tiba. Pita awan abu-abu dengan ringan jatuh di permukaan perisai alam dewa. Tiba-tiba, seluruh alam dewa bergetar hebat, tetapi di bawah perlindungan kekuatan ciptaan, pita awan dengan cepat runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Kecepatan aliran turbulensi waktu dan ruang juga telah melemah secara signifikan karena tabrakan dengan para dewa. Setelah sabuk awan pertama, yang kedua menyusul, kekuatan ciptaan dengan berani menyambut musuh dan tiba-tiba menyelesaikan serangan kedua. Tapi gemetar para dewa menjadi lebih parah. Seluruh alam dewa terbalik. Ada banyak hantu. Cahaya keemasan ditembakkan dari atas komite alam dewa dan berubah menjadi topeng cahaya besar, menutupi semua dewa yang berkumpul di sekitar komite alam dewa. Di dalam ruang lingkup topeng emas, kekuatan menakutkan yang tampaknya mengubah ruang dan waktu benar-benar diblokir. Jangan membantu mereka. Xiao Wu berbisik di samping Tang San. Tang adalah bibir atas yang kaku, menggelengkan kepalanya, bukan waktu. Ya, sekarang bukan waktunya, dari runtuhnya kekuatan ciptaan masih ada waktu, tetapi kali ini jika untuk memobilisasi kekuatan dunia roh untuk melawan kekacauan luar ruang waktu arus, dan kekuatan ciptaan akan tumpang tindih, mengakibatkan pemborosan kekuatan ilahi. Jika itu dari niat seorang teman, tentu saja Tang San harus memulainya sekarang, tetapi dia tidak bisa. Dia bukan hanya teman dewa penghancur dan dewi kehidupan, tetapi juga penguasa alam dewa. Dia harus melayani seluruh alam dewa, semua dewa rencana diskriminasi. Bahkan jika berdarah dingin, dia harus memaksimalkan semua kekuatan suci di depannya, hanya dengan cara ini mungkin untuk melestarikan para dewa.
Boom, dengung menjadi raungan. Di luar topeng komite alam dewa, sementara alam dewa bergetar hebat, bumi mulai retak, puncaknya mulai hancur, dan danau serta danau meluap. Seluruh alam dewa berada dalam kekacauan yang hebat. Ini adalah malapetaka besar dari alam dewa yang bahkan para raja dewa harus takut. Jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu mendesak? Untungnya, kekuatan pelindung dari kekuatan penciptaan sangat kuat, dan para dewa menyusut seiring waktu. Jika tidak, itu mungkin hanya sabuk awan luar dari aliran waktu dan ruang yang bergolak, yang mungkin menghancurkan perisai alam dewa. Cahaya merah muda menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sebisa mungkin untuk menahan kerusakan yang disebabkan oleh turbulensi ruang dan waktu, meski interior para dewa bergetar, itu tidak terlalu kuat. Namun, Tangsan, yang merupakan inti dari komite alam dewa, wajahnya menjadi lebih berat dan lebih berat. Warna merah muda cerah sepenuhnya dipertahankan dengan mengorbankan kekuatan ilahi dari dewa kehancuran dan dewi kehidupan. Selain itu, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Dampak kekuatan ruang dan waktu hampir berada di depan seluruh alam dewa, dan tidak ada jalan keluar. Awalnya, Tangsan masih memiliki gagasan untuk berjaga-jaga, jika hanya gesekan eksternal yang lewat, akan relatif lebih baik untuk menolak. Tapi sekarang tampaknya bencana ini, mereka benar-benar akan menanggungnya. Tidak ada kemungkinan lain. Cahaya merah jambu semakin kuat, dan pita awan terus-menerus dikonsumsi oleh kekuatan kreatif ini. Tampaknya kekuatan paling luar dari turbulensi ruang dan waktu perlahan-lahan hancur, dan volume keseluruhan mulai menyusut. Tapi alam dewa tetap bergeming di bawah dampaknya. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk ditolak. Namun, ketika cahaya merah muda menjadi sangat kuat, cahaya itu akhirnya mulai membusuk. Di langit, dua cahaya tiba-tiba muncul, seperti meteor yang meluncur ke bulan, jatuh ke tanah. Topeng dari God Realm Committee tidak berpengaruh pada kedua sinar cahaya ini. Dua titik cahaya langsung melewati penghalang, bahkan melalui bagian atas komite alam dewa, dan datang langsung di depan Tangsan. Jatuh di telapak tangan ganda Tangsan. Mata Tangsan memerah, dan dia mengatupkan giginya, dengan paksa menahan untuk tidak menangis. Apa yang jatuh ke telapak tangannya adalah dua kristal bening. Salah satunya disajikan dalam bentuk bintang berujung 8, dan tampaknya ada awan ungu hitam tak berujung yang berfluktuasi dengan keras di dalam, seolah-olah mengandung kekuatan destruktif yang sangat dalam. Yang lainnya berbentuk tetesan, segar dan hijau, meski hanya dilihat saja sudah bisa merasakan vitalitas besar yang terkandung di dalamnya. Ketika dua batu kristal jatuh ke tangan Tangsan, seluruh komite alam dewa sedikit terguncang, dan fluktuasi kekuatan ilahi yang dilepaskan dengan sendirinya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua dewa tingkat pertama yang hadir memiliki mata yang gelap meski mereka tidak tahu apa itu dan belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka bisa menebaknya. Itu adalah benih. Benih yang ada di awal alam dewa, benih kehidupan dan benih kehancuran, adalah dasar dari keberadaan asli alam dewa. Dewi kehancuran dan dewi kehidupan adalah benih kembali, yang juga berarti bahwa hidup mereka telah berakhir. Kami telah melakukan apa yang bisa kami lakukan. Yang menyedihkan, kami akan kembali 10.000 tahun lagi. Suara dingin bergema di udara, tapi masih mendominasi. Dewa kehancuran? Para dewa memandang dua biji di tangan Tangsan dengan heran, bahkan Tangsan sendiri. Bagaimanapun, benih dewa tidak pernah difitnah oleh dewa. Kesadaran dewa penghancur dan dewi kehidupan masih ada? Ini sangat bagus. Maafkan kamu. 4 kata lainnya keluar dengan dingin, masih penuh keagungan. Tapi di saat berikutnya, dewa kehancuran sudah menangis. Boom! Alam dewa bergetar tajam, dan seluruh alam dewa gemetar karena terkejut. Melalui tirai cahaya di pusat alam dewa, samar-samar saya dapat melihat bahwa seluruh alam dewa tampaknya telah sedikit menyimpang dari posisi aslinya sekarang, sementara lapisan terluar lingkaran merah muda yang penuh dengan aura kreatif secara bertahap melemah. Mulai berubah dari kemakmuran menjadi menurun. Tangsan menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya ya, misi Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur telah selesai. Tidak hanya mereka menekan kembali alam dewa, tetapi dengan kekuatan ilahi dari dua dewa tertinggi, dengan mengorbankan pengorbanan mereka, mereka secara paksa menahan gelombang serangan pertama dari aliran turbulensi pada saat itu. Kemudian, terserah kita. Turbulensi waktu dan ruang akan datang, dan para dewa telah siap. Aku, Dewa Syura, bersumpah di sini untuk hidup dan mati bersama para dewa. Setelah sepatah kata, tanda emas muncul di sekitar tubuh Tangsan. Rune ini melonjak ke langit, dan dalam sekejap itu berubah menjadi lapisan kabut, memancar dari atas komite alam dewa, membentuk lingkaran cahaya emas di langit. Setiap fitnah dewa yang berkumpul di sekitar komite dewa dapat dilihat dengan jelas.
Ketika bencana seperti itu melanda, apalagi yang bisa meningkatkan moral para dewa lebih baik dari ini? 7 dewa elemen saling memandang, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanan mereka, bersumpah ke tengah para dewa. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Ketujuh kelompok itu jauh lebih kecil dari Tangsan, tetapi mereka mewakili kelompok cahaya air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Ketujuh elemen itu naik ke langit satu demi satu. Suara Tuhan juga keluar dari komite alam dewa. Aku, dewa kehancuran, bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. Suara dewa kehancuran berdering dengan keras. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. 7 suara lagi terdengar serempak, dan 7 dewa dosa asal bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi yang sama. Ada senyuman di mata 7 dewa elemen, dan dewa api tertawa dan berkata, sepertinya orang-orang ini tidak terlalu menyebalkan. Siapa yang kamu bicarakan? Tubuh yang marah itu bergemuruh. Dewa api itu tertawa dan berkata, aku tidak ingin kembali dan berhadapan langsung. Tapi sekarang, kamu adalah saudaraku. Dewa kemarahan itu tertegun sebelum dia melengkungkan bibirnya, siapa saudaramu? Aku akan menjagamu nanti. Rong Nianbing menghela nafas, dan berkata, ini masih mencegahku untuk pergi. Tangsan, aku telah jatuh cinta padamu. Meskipun mengeluh, ekspresinya menjadi serius di saat yang sama di saat berikutnya. Dewa emosional di sekelilingnya tersenyum satu sama lain, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan suara yang dalam, bersumpah untuk hidup dan mati bersama para dewa. Di luar komite alam dewa, banyak dewa tingkat kedua dan ketiga, serta sejumlah besar pendeta, mendengarkan sumpah khusyuk, dan menyaksikan lingkaran yang mewakili halo para dewa yang ada di puncak para dewa. Tiba-tiba, darah setiap dewa di tubuh mulai mendidih. Di alam dewa, mereka telah melewati terlalu banyak dan terlalu banyak hari yang mudah. Dan sekarang, saatnya membakar darah. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Sebuah panggilan keras mulai terdengar di sekitar komite alam dewa, dan cincin aura yang kuat atau lemah dimulai. Lalu mekar. Dan dalam mekarnya lingkaran halo ini, seluruh alam dewa mulai sedikit bergetar. Di bumi, warna merah muda yang awalnya dibawa oleh Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran perlahan-lahan menembus ke dalam bumi para dewa, dan dengungan serta gemetar dari seluruh dewa secara tak terduga menjadi stabil. Pada saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari menara tinggi di atas komite alam dewa, dan secara terang-terangan melesat ke udara, menerangi seluruh alam dewa. Perisai emas para dewa ditampilkan dengan jelas di depan setiap dewa. Segera setelah itu, cahaya keemasan jatuh seperti benang dari komite alam dewa dan terhubung dengan para dewa. Para dewa duduk bersila tanpa ragu-ragu, dan mengarahkan kekuatan suci mereka ke benang emas tanpa syarat apapun. Suntikan. Tiba-tiba, cahaya dari komite alam dewa menjadi lebih cuiken, dan seluruh alam dewa, dengan upaya bersama para dewa, berubah menjadi bola cahaya emas besar. Bum, bum, bum. Sebuah raungan berlanjut, dan warna keemasan yang kuat bersinar di alam semesta, secara tiba-tiba menahan dampak yang kuat dan menakutkan dari turbulensi ruang dan waktu. Tapi alam dewa tidak lagi bergetar dan diam. Ini adalah kekuatan ilahi para dewa, dan itu adalah kepercayaan para dewa. Para dewa yang bekerja bersama, setelah alam dewa dikompresi kembali ke ukuran aslinya, menjadi padat. Dengan Tangsan sebagai pemimpin, para dewa tingkat pertama mengelilinginya, terus-menerus menyuntikkan kekuatan suci mereka sendiri ke pusat para dewa, dan Tangsan adalah penguasa seluruh konfrontasi. Pada saat ini, tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi keemasan, dengan cahaya keemasan yang terus berkedip di udara. Setiap kali berkedip, udara berputar sedikit. Tapi cahaya keemasan padanya juga menjadi lebih kuat. Xiao Wu tidak bersumpah dengan Tangsan, karena itu sama sekali tidak perlu. Jika Tangsan meninggal, bagaimana dia bisa hidup sendiri? Dia berada di belakang Tangsan, terus-menerus menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam tubuh Tangsan. Bersama, turbulensi waktu dan ruang benar-benar melekat pada alam dewa pada saat ini, dan turbulensi yang menakutkan dengan gila-gilaan membusuk pertahanan di sekitar alam dewa, mencoba menghancurkannya. Tapi alam dewa sangat tangguh, lapisan perisai kekuatan pikiran dihancurkan, tetapi mereka segera diisi kembali oleh kekuatan ilahi yang kuat. Namun, kejutan perisai alam dewa juga semakin berkedip saat inti turbulensi ruang dan waktu secara bertahap mendekat. Ekspresi Tangsan serius, sebagai tuannya, hanya dia yang tahu seperti apa situasinya sekarang. Namun, dia tidak punya jawaban. Dia tidak tahu apakah alam dewa bisa lolos dari bencana ini. Karena situasi saat ini sulit untuk dinilai. Aliran waktu dan ruang yang bergejolak ini terlalu kuat, tetapi juga sangat tidak stabil.
Pada awalnya, pita awan sangat kuat, dan hampir menghabiskan kekuatan dua dewa untuk melarutkan pita awan luar. Tapi kemudian, aliran waktu dan ruang yang kacau balau menjadi melemah, dan alam dewa menjadi stabil kembali di bawah upaya para dewa. Namun, turbulensi kosong saat itu menguat di momen berikutnya. Dan itu semakin kuat. Tang San juga tidak memiliki cara untuk menilai seberapa kuat inti dari turbulensi temporal nantinya. Tidak ada keraguan bahwa inti yang bergolak dari ruang dan waktu akan menjadi eksistensi yang paling menakutkan dalam bencana ini, tetapi ini juga kuat dan lemah. Mereka tidak tahu seberapa kuatnya itu. Jika terlalu kuat, maka tidak ada keraguan bahwa alam dewa akan hancur. Jika relatif lemah, maka alam dewa mungkin ada. Terlepas dari apakah intinya adalah kekuatan waktu atau kekuatan ruang, itu akan sangat menakutkan. Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah melawan dengan keadaan terkuat dan berusaha untuk melindungi seluruh alam dewa. Sebelum para dewa kehancuran dan dewi kehidupan mengontrak para dewa sudah tidak mungkin lagi melestarikan mereka, dan Tang San akan memberi perintah kepada semua orang untuk bersiap pergi. Tetapi jika Anda melakukan itu, sebagian besar dewa niscaya akan murtad. Dan sekarang, alam dewa telah dikontrak, dan sebagian besar serangan telah dilawan oleh dewa penghancur dan dewi kehidupan. Itu sebabnya Tang San bersumpah untuk memimpin para dewa untuk melindungi alam dewa. Dia percaya bahwa selama itu bukan hasil terburuk, alam dewa masih bisa dilestarikan. Saat turbulensi waktu dan ruang terus meningkat, seluruh alam dewa mulai bergetar lagi, bumi mulai retak, puncak gunung mulai runtuh, dan awan serta kabut di langit perlahan menghilang, dan segala sesuatu di luar alam dewa dapat dilihat dengan jelas. Turbulensi waktu dan ruang, seperti monster abu-abu raksasa, ingin menelan seluruh alam dewa sepenuhnya. Takut? Sentimen ini sudah lama tidak ada lagi. Yang bisa dilakukan dewa sekarang hanyalah melepaskan kekuatan ilahi mereka sendiri. Tapi saat ini, tanah terlarang. Guncangan hebat itu memecahkan bumi. Ketika Tang San dan dewa kehancuran bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, hutan di sini sudah dihancurkan dengan tanah. Pada saat ini, menara pusat di tanah terlarang juga runtuh dalam bentrokan hebat antara alam dewa dan turbulensi temporal. Retakan besar menyebar dari pusat menara yang jatuh ke kedua sisi. Pada awalnya, retakan hanya memiliki panjang 10 kaki dan lebar 1 kaki, tetapi segera, retakan tersebut terus meluas, dan retakan pada bumi juga mempercepat pemuaiannya. Dan tepat di celah itu, cahaya keemasan mulai menyebar. Warna emas ini luar biasa kuat, meski hanya ringan, seterang emas asli. Terdengar suara gemuruh yang dalam pada awalnya, suara itu masih sangat rendah, tetapi segera, suara rendah itu menjadi bernada tinggi. Itu adalah naga yin, penuh kegembiraan, keengganan, dan kepahitan, dan bahkan dengan keinginan tak berujung untuk kehancuran dan kehancuran. Raungan naga yang menakutkan bertahan di seluruh ruang. Cahaya keemasan yang lebih dan lebih kuat naik ke langit. Meskipun cahaya keemasan ini jauh dari dibandingkan dengan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Komite Alam Dewa, ketika cahaya keemasan muncul, bumi di sekitarnya tidak lagi bergetar. Anda harus tahu bahwa meskipun penghalang alam dewa menghalangi aliran waktu dan ruang yang bergolak, masih akan ada kekuatan ruang dan waktu yang menyusup ke alam dewa, yang akan menyebabkan pemandangan alam dewa runtuh. Tapi cahaya keemasan yang kuat itu sebenarnya bisa menenangkan kekuatan ruang dan waktu ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan emas ini. Setidaknya, itu bisa membuat satu sisi dunia menjadi stabil. Bang! Dengan suara teredam rendah, cakar besar mencuat dari tepi retakan. Saat tertekuk di tepi tebing, cekungan besar berbentuk cakar muncul di seluruh tebing. Luasnya ratusan meter persegi. Cakar raksasa itu berwarna emas, dengan 5 jari, setiap sambungan sangat tebal, dan setiap sambungan memiliki tonjolan bundar, seperti permata emas bertatahkan di sana, dengan spiral emas di atasnya. Pola. Di bagian depan cakar raksasa, ada cakar tajam seperti kerucut, dan cakar raksasa lahir. Bang! Terdengar suara teredam lagi, dan cakar raksasa lainnya memanjat tebing, persis sama dengan yang sebelumnya. Segera setelah itu, saya melihat bahwa kedua cakar raksasa itu tampaknya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, menggali ke tepi tebing dengan ganas, dan seluruh tebing itu bergetar. Detik berikutnya, monster raksasa telah muncul dari celah. Penampilannya, menjulang seperti gunung, warna keemasan yang pekat membuat semua tanah memiliki warna yang sama. Betapa besarnya keberadaan itu! Baru ketika benar-benar muncul, ternyata sepasang cakar yang baru saja memanjat tebing itu hanyalah cakar depannya yang lebih kecil. Tungkai belakangnya bahkan lebih menakutkan, pahanya yang sangat tebal, dan cakar besar yang terhubung di bawahnya hampir 3 kali ukuran cakar depannya.
Sisik-sisik pada tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Masing-masing sisik berbentuk intan, dan titik tengah dari dua garis yang berpotongan bentuk ketupat tersebut terangkat membentuk 4 punggung bukit, tebal, kokoh, dan penuh ketajaman. Bahkan satu skala berukuran lebih dari 1 meter persegi, dan pada tubuhnya yang besar, jumlah timbangan sulit dihitung. Sayap besar terhampar di belakang, dan turbulensi waktu dan ruang di luar perisai alam dewa sepertinya tertutup olehnya. Di kepala besar, satu paku muncul dari atas kepala dan rahang bawah, dan paku di atas kepala menyebar ke belakang ke ekor di sepanjang punggung. Ekornya sangat panjang, tetapi ujungnya tiba-tiba menjadi tebal, dan ditutupi paku seperti versi gada super yang diperbesar. Sulit membayangkan pemandangan yang menakutkan akan muncul jika terkena gada seperti bukit itu secara langsung. Ini adalah naga yang sangat besar, naga yang menakutkan dengan panjang hampir 1000 kaki. Matanya berwarna seperti rubi, dan pupilnya penuh dengan cahaya yang brutal dan kejam. Cahaya keemasan tebal melayang di atasnya, penuh cahaya. Bahkan di bawahnya, lingkaran cahaya emas besar bersinar. Roar, sayapnya terentang sepenuhnya, membiarkan tubuhnya yang besar benar-benar melayang di udara. Tekanan teror melayang di udara. Diiringi oleh raungan ini, dari tubuhnya, kekuatan vitalitas dan darah yang tak tertandingi tiba-tiba meledak, dengan kekuatan besar dari kekuatan ajaib. Ya, itu adalah keberadaan yang disegel di tanah terlarang Tuhan. Justru karena keberadaannya itulah ketika Dewi Kehidupan mendengar bahwa Dewa Emosi berkata bahwa Dewa Kehancuran telah menggunakan kekuatannya, dia bergegas. Dewa Kehancuran tidak benar-benar mengguncang segel tanah terlarang dewa, tetapi hanya mengekstraksi sedikit kekuatan. Dan sekarang, bencana besar alam dewa akan datang, dan segel yang sedikit longgar akhirnya melemahkan segel di bawah pengaruh kekuatan langit dan bumi yang disebabkan oleh turbulensi ruang dan waktu. Yang satu ini, yang pernah menyebabkan sebagian dari malapetaka terakhir alam dewa, akhirnya keluar dari masalah. Alasan mengapa dikatakan, itu adalah bagian. Karena setengah tubuh merupakan penghasut malapetaka terakhir. Setengah setelah Dewa Naga terbelah. Eksistensi menakutkan yang mewarisi kekuatan fisik Dewa Naga. Makhluk suci di antara binatang suci cukup untuk memiliki kekuatan besar dari dewa tertinggi, dan bahkan melampaui dewa tertinggi biasa. Emas. Panjang. Raja. Dewa Naga pernah menyebabkan bencana besar ke alam dewa, dan dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan 5 dewa raja dari alam dewa. Kemudian, di bawah kekuatan gabungan dari 5 raja besar dengan Dewa Asura sebagai kekuatan pertempuran pertama, mereka mengalahkannya, dan Dewa Asura menebas dengan pedang Asura dan membaginya menjadi 2 bagian. Itu adalah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Di antara mereka, Raja Naga Emas mewarisi kekuatan dan kemampuan fisik Dewa Naga. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan elemen. Raja Naga Perak melarikan diri tanpa tahu kemana harus pergi. Raja Naga Emas diubah secara paksa menjadi kepompong naga yang tidak bisa dihancurkan setelah dia sekarat, dan disegel oleh para dewa di tanah terlarang ini. Pada saat ini, tanah terlarang terguncang, dan Raja Naga Emas akhirnya keluar. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Dewi Kehidupan akhirnya terjadi. Roar! 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 Raja Naga Emas mendongak ke langit dan meraung 3 kali lagi, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba naik ke udara dengan pencegahan yang tak tertandingi. Kemampuan fisiknya benar-benar terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan turbulensi alam dewa yang disebabkan oleh turbulensi ruang dan waktu, serta fragmen ruang dan waktu yang muncul di seluruh alam dewa pada saat ini, tidak dapat berdampak sedikit pun padanya. Kekuatan waktu dan ruang yang jatuh pada Raja Naga Emas hanya akan menghilang, hancur, dan menjadi ketiadaan. Naik ke langit, Raja Naga Emas melihat ke satu arah dengan mata seperti rubi, dan matanya yang tajam menatap langsung ke cahaya keemasan yang dipancarkan dari Komite Alam Dewa. Seperti awan emas besar yang berkibar dengan cepat, kecepatan terbang Raja Naga Emas sangatlah mengerikan. Ia mewarisi kekuatan tubuh Dewa Naga, yang tidak sesederhana kekuatan, termasuk kekuatan pertahanan dan kecepatan tubuh Dewa Naga, yang semuanya adalah kemampuan fisik. Bagian. Pada saat ini, ia terbang dengan kekuatan penuh, dan hanya dewa tertinggi di antara para dewa yang bisa menandinginya. Raja Naga Emas, yang telah ditekan di tanah terlarang selama bertahun-tahun, hanya memiliki kebencian yang tak ada habisnya di hatinya saat ini. Aura kehancuran yang mengerikan tetap hidup di udara, dan mata merah darahnya tampak menyembur keluar. Api datang secara umum. Komite Alam Dewa. Tangsan mengerutkan kening, matanya tertuju pada tirai cahaya di depannya. Di tirai cahaya, itu sudah menjadi kepingan abu-abu. Pada saat itu, turbulensi langit sekarang sepenuhnya melekat pada para dewa, dan itu terkikis dengan kecepatan yang mencengangkan dengan
Kedua belah pihak benar-benar menghabiskan energi satu sama lain. Jika pada akhirnya kekuatan pikiran dari alam bawah di komite alam dewa habis terlebih dahulu, maka alam dewa akan benar-benar dihancurkan oleh turbulensi ruang dan waktu, dan bahkan sampah pemusnahan akan dikalahkan. Tetapi jika kekuatan ruang dan waktu yang terkandung dalam turbulensi ruang dan waktu dikonsumsi terlebih dahulu, maka alam dewa akan bisa keluar dari bencana. Tapi tidak peduli apa, alam dewa pasti menderita kerugian besar kali ini, dan saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk pulih ke tingkat aslinya. Namun, kelangsungan hidup selalu menjadi hal terpenting. Tapi ada hal lain yang membuat Tang San semakin khawatir. Dewa biasa tidak bisa mendengar raungan dari jauh, atau merasakan paksaan yang menakutkan dari jauh. Namun, sebagai pengendali pusat alam dewa, dia telah merasakan semua perubahan di alam dewa, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Itu di sini, apakah itu telah merusak segelnya? Setelah cemberut singkat, mata Tang San bersinar dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semangat juang yang kuat bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi Dewa Kehancuran. Jika dikatakan bahwa pertarungannya dengan Dewa Kehancuran adalah ide yang berbeda, tapi setidaknya, mereka berdua menghargai dunia. Dan yang akan datang, membaca www. Isi ukanshu.com hanyalah inti dari kehancuran dan kehancuran, benar-benar ingin menghancurkan para dewa. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika alam dewa dihancurkan, pasti akan mampu bertahan, cukup untuk menemukan dunia lain untuk dilampirkan. Itu tidak boleh dibiarkan berhasil. Tang San menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menoleh, dan menatap dewa emosional tidak jauh. Dewa emosi, seperti dewa tingkat pertama lainnya, menyuntikkan kekuatan ilahi ke pusat alam dewa, tetapi mata Tang San masih membuatnya segera merasakannya, dan persepsi yang kuat membuatnya dengan cepat membuka matanya dan melihat Tang San. Ada tatapan bertanya di matanya. Tang San mengangguk kepada dewa emosi, lalu mengulurkan tangan untuk memberi isyarat, dan pada saat yang sama memberinya isyarat untuk tidak bersuara. Betapa pintarnya dewa emosi, dia langsung tahu, bangkit diam-diam, dan datang ke Tang San. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan keterampilan sihir simulasi untuk menutupi napasnya, sehingga dewa tingkat pertama lainnya yang hadir tidak menyadarinya. Xiao Wu merasakan perubahan di sisi Tang San terlebih dahulu, dan tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan menatap Tang San dengan curiga. Melihat dewa emosional yang datang ke sisinya, Tang San tiba-tiba meraih tangannya, dan kemudian dewa emosional itu hanya merasakan ada hal yang sulit jatuh ke telapak tangannya. Kemudian dia mengubah posisi dengan Tang San saat dia menggerakkan tubuhnya. Bahkan tangan Xiao Wu tercetak padanya. Dewa emosi melihat ke bawah dan terkejut melihat di telapak tangannya, ada spar kecil. Spar ini berbentuk sutle, berwarna merah darah, baru saja disentuh. Dewa emosi bergetar di sekujur tubuh, hanya untuk merasakan nafas lautan darah yang berasal dari kristal kecil. Di bawah keterkejutan tubuhnya, dia hampir kehilangan kendali. Tang San menekan telapak tangan di bahunya, dan kekuatan ilahi yang lembut mengalir ke dewa emosi. Baru kemudian dewa emosi menstabilkan sosoknya, tetapi ekspresinya juga berubah secara drastis. Dia segera menebak inti kristal itu adalah benih Syura, salah satu dari 5 benih utama alam dewa ketika diciptakan. Itu sama pentingnya dengan Seed of Life dan Seed of Destruction yang telah disingkirkan Tang San sebelumnya. Seed of Syura, urutan utama. Suara Tang San bergema di benaknya sesaat. Yu Hao, mulai sekarang, kamu akan menggantikanku. Ada musuh besar yang datang, dan aku harus pergi menemui musuh. Kamu harus mantap di pihakmu. Situasi turbulensi temporal saat ini untuk sementara stabil, kamu hanya perlu terus mempertahankan keluaran tenaga dan tidak apa-apa untuk mengontrol dan menstabilkan situasi untuk saat ini. Ketika saya menyelesaikan musuh di luar, saya akan kembali untuk segera mengubah Anda. Dewa emosi memandang ayah mertuanya dengan heran dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun dia menelan. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Tapi setidaknya satu hal yang bisa dia yakini adalah bahwa ayah mertuanya tidak pernah melewatkannya. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya lebih banyak. Tang San memberi Xiao Wu tatapan meyakinkan, lalu tiba-tiba berubah menjadi lampu merah, melayang keluar, dan menghilang langsung di atas komite alam dewa. Dewa emosional dengan fleksibel menoleh untuk melihat ibu mertuanya, jejak kecemasan melintas di mata Xiao Wu, tetapi segera kembali normal, mengangguk kepadanya, dan memberi isyarat kepadanya untuk melakukan sesuai dengan kata-kata Tang San, jangan tanya apapun. Lampu merah menyala, Tang San sudah datang keluar komite alam dewa dan tidak lagi memimpin pusat alam dewa. Pada saat ini, cahaya yang memancar dari seluruh tubuhnya telah berubah kembali menjadi merah darah Dewa Syura. Ini pasti sudah terlambat.
Sebuah pikiran tentang doa benar-benar muncul di hati Tangsan, dan kemudian dia berubah menjadi lampu merah dan terbang menjauh ke kejauhan. Dia tahu betul bahwa dewa emosi tidak bisa bertahan terlalu lama. Meskipun dewa emosi telah meningkat pesat setelah pelatihan ini, dia tetaplah dewa tingkat pertama, bukan dewa tertinggi, selama dia belum naik ke dewa tertinggi. Bahkan jika dia memegang Asura God Seed miliknya, dia tidak bisa mengendalikan pusat alam dewa terlalu lama, dia harus segera kembali secepat mungkin. Tapi, orang itu, bisakah itu diselesaikan dalam waktu singkat? Mengaum. Tangsan mendengar raungan naga yang memekakkan telinga segera setelah topeng emas yang dikeluarkan oleh Komite Alam Dewa. Dengan tatapannya yang kental, Tangsan mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi cahaya berdarah. Setelah beberapa detik, dia sudah dicegat di depan sosok emas besar itu. Meskipun dia sudah menebak siapa kedatangannya, ketika dia benar-benar melihat orang di depannya dengan matanya sendiri, pupil matanya sedikit berkontraksi. Sungguh darah yang kuat. Sebagai dewa tertinggi, kemampuan fisik Tangsan tidak diragukan lagi. Dia sekarang adalah dewa yang paling layak. Namun, ketika dia digantung di depan Raja Naga Emas, dia masih dikejutkan oleh aura di tubuhnya tidak berubah. Itu dia, itu dia. Pada awalnya, dia memotong dengan satu pedang, mengubah dirinya menjadi bagian dari tubuh. Kekuatan pedang itu telah terputus bahkan oleh jiwa dan kesadaran. Mengubah naga menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, baik secara fisik, mental, dan bahkan dalam hal kemampuan, semuanya menjadi dua individu yang mandiri. Dibandingkan dengan Dewa Naga, yang mampu menantang 5 dewa tertinggi sendirian dalam periode terkuat, perbedaannya terlalu jauh. Melihat Tangsan, Raja Naga Emas pertama kali muncul, sangat marah, dan kemudian, sangat ketakutan. Ya, itu juga akan ditakuti, kekuatan serangan para dewa di depannya masih segar dalam ingatannya. Setelah membelah menjadi Raja Naga Emas, dia berada di depan para dewa yang dia serang, dan akhirnya harus berubah menjadi kepompong naga, dan akhirnya disegel di tanah terlarang. Ini baru saja keluar, dan saya bertemu yang ini lagi. Mungkinkah saya akan disegel lagi? Tidak, tidak pernah. Raja Naga Emas meraung ke langit, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berakselerasi. Selama panjangnya ribuan kaki, dia seperti meteor emas besar di udara, dan langsung pergi ke Tangsan. Ekspresi Tangsan tertegun, pedang Syura berwarna merah darah naik ke langit. Dia mengguncang tubuhnya, dan sudah diintegrasikan ke dalam pedang raksasa berwarna merah darah. Pedang Syura tersebut disuntik dengan Divine Power miliknya dan dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa berwarna darah dengan panjang puluhan meter. Ternyata dipotong oleh Golden Dragon King. Tubuh dan pedang adalah satu, kemampuan yang kuat dari Dewa Syura. Namun, Tangsan tidak menggunakan pedang darah Syura saat ini. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa menahannya. Hari ini, dia telah bertarung tanpa henti sejak membuka segel. Bahkan setelah pertempuran selesai, tidak ada waktu untuk memulihkan kekuatan sucinya. Tentu saja, sebagai dewa tertinggi, kecepatan pemulihan Divine Power-nya jauh lebih cepat daripada kebanyakan dewa. Tetapi dengan cara yang sama, ketika dia mengkonsumsi banyak, jumlah yang harus dia pulihkan juga sangat besar. Dan sekarang, sebagian besar kekuatan pemikiran alam dewa digunakan untuk melawan pergolakan ruang dan waktu. Waktu bagi Raja Naga Emas untuk membuka segel terlalu buruk. Pada saat ini, Tangsan hanya bisa menampilkan 50% dari kekuatan tempurnya di puncak waktunya sebagai Dewa Syura. Menghadapi Raja Naga Emas ini, dia secara alami meregang. Raja Naga Emas tidak peduli tentang hal-hal ini dan tidak akan memaafkan orang lain. Tubuh besar itu tiba-tiba mengenai pedang darah Syura. Di atas kepalanya yang keras, paku emas terpanjang memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Mulai dari ekor naga, semua paku bersinar, lalu cahaya keemasan itu seperti gelombang, memanjang dari ekor naga hingga ke puncak kepala. Itu bertabrakan dengan pedang darah Syura. Saat terdengar teriakan keras. Pedang darah Syura dengan pedang manusia memantul ke belakang dan berubah menjadi cahaya berdarah di udara, terbang setidaknya 100 mil jauhnya. Namun, Raja Naga Emas hanya mengguncang tubuhnya di udara, dan ada celah kecil di tanduknya. Sedikit tertegun, mata seperti rubi dari Raja Naga Emas itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dewa Asura baru ini telah menjadi lebih lemah, dan itu benar-benar jauh lebih lemah, terlalu berlebihan, daripada Dewa Asura yang asli. Kemampuan fisik Raja Naga Emas tidak hanya tercermin dalam pertempuran, tetapi juga dalam pemulihan.
Celah di tikungan tajam dengan cepat diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar berakselerasi lagi di bawah sayap sepasang sayap naga, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menyusul Tangsan yang telah berubah menjadi pedang Shura. Dengan jentikan ekor naga panjang, ekor yang tampak seperti gada itu menghantam pedang Shura dengan keras. Tiba-tiba, pedang Shura terbang secara horizontal lagi. Bukan karena Tangsan tidak ingin menghindar, tetapi kecepatan Raja Naga Emas terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu kuat. Pada pukulan pertama, dia telah memukulnya, dan tubuhnya sangat tidak stabil. Secara alami, kedua kalinya berikutnya tidak luput. Begitu kuat, orang ini pasti lebih kuat dari sebelum dia disegel. Setelah berubah menjadi kepompong naga selama bertahun-tahun, dia telah menyerap kekuatan dewa para dewa. Pria egois ini bahkan tidak berencana untuk meninggalkan kekuatan sucinya untuk mengakumulasi binatang lain, tetapi menyerap semuanya sendirian. Meskipun Raja Naga Emas saat ini jauh lebih rendah dari Dewa Naga asli, itu setidaknya setara dengan kekuatan dewa tertinggi. Tangsan hanya memiliki setengah kekuatan Dewa Shura, bagaimana dia bisa menghadapinya? Apalagi Raja Naga Emas juga memiliki kemampuan pemulihan super. Kekuatan keseluruhannya setara dengan dewa tertinggi, tetapi jika Anda ingin mengalahkannya, tak satu pun dari dua dewa tertinggi yang dapat melakukannya. Karena kemampuan fisik para dewa sebenarnya kalah dengan para dewa. Ini juga salah satu alasan penting mengapa binatang suci bisa membawa malapetaka seperti itu. Tangsan memikirkan banyak cara untuk menghadapinya saat pikirannya berteleportasi. Tetapi pada akhirnya, tidak ada orang yang bisa membantunya mengalahkan Raja Naga Emas dalam waktu singkat, dan bahkan sulit untuk mengalahkan Raja Naga Emas. Namun, ketika dia terlempar ke udara untuk kedua kalinya, dia masih siap. Saat pedang Shura dipukul, itu memantul kembali beberapa poin, dan tidak sepenuhnya dipukul oleh Raja Naga Emas Juli. Oleh karena itu, setelah terbang keluar, Tangsan segera mengendalikan bentuk terbang pedang Shura, lalu mencari arah dan terbang dengan cepat. Terlepas dari apakah dia bisa melawan Raja Naga Emas, pertama-tama dia harus menarik Raja Naga Emas pergi, dan dia tidak bisa membiarkannya mempengaruhi Komite Alam Dewa. Jika tidak, itu adalah bencana bagi para dewa. Penjelmaan pedang Shura Tangsan terbang di depan, dan Raja Naga Emas meraung marah sambil mengejarnya. Dengan menilai kecepatan Raja Naga Emas saat ini, Tangsan mengerti bahwa jika dia bukan tubuh dan pedang, kecepatannya pasti akan lebih rendah dari Raja Naga Emas yang terlihat besar saat ini. Bahkan jika kekuatannya tidak rusak, dia mungkin tidak bisa menerbangkannya. Dewa Naga saat itu sangat kuat. Tak heran jika dengan enggan mengalahkannya dengan memfokuskan pada kekuatan 5 raja besar generasi pertama. Kemampuan fisik Raja Naga Emas ini benar-benar terlalu kuat. Namun, setelah tubuh dan pedang disatukan, kecepatan Tangsan sangat cepat. Dia sengaja mengurangi ukuran tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi bentuk pedang Shura asli, membiarkan dirinya terbang lebih cepat. Selain itu, dia terus berputar-putar di udara, memanfaatkan kekurangan tubuh besar Raja Naga Emas, terus-menerus menarik jarak di antara dia. Meskipun Raja Naga Emas sering dapat mengejar hingga beberapa poin dengan kecepatan ledakan penuhnya, di bawah penghindaran fleksibel Tangsan, dia akhirnya gagal untuk benar-benar mengejar. Boom! Alam dewa bergetar hebat, dan bahkan langit menjadi suram dalam sekejap. Hati Tangsan bergetar, dan penindasan dari ruang dan waktu yang bergolak meningkat lagi. Di Komite Alam Dewa, bisakah Yu Hao bertahan? Pada saat ini, tiba-tiba, jantungnya bergerak, dan pedang Shura, yang disatukan dengan tubuh dan pedang, dipengaruhi oleh pikirannya dan berhenti di udara. Raja Naga Emas begitu cepat sehingga dia telah menyusul dari belakang dengan menggunakan saat dia berhenti, kali ini dia belajar dengan baik, membuka mulut besarnya, dan menggigit pedang Shura dengan satu gigitan. Gigi tajam naga memancarkan cahaya dingin, meskipun gigitannya mungkin tidak dapat merusak pedang Shura, tetapi tidak akan mudah untuk melepaskannya. Pada saat kritis, garis merah darah tiba-tiba muncul di tubuh pedang Hua Shura Tangsan. Kemudian, pedang Shura berputar dengan keras, dan kemudian tiba-tiba berakselerasi, hampir dari sela-sela gigi Raja Naga Emas. Bor melalui, putar arah, dan terbang lurus. Kali ini, arah yang dia pilih sebenarnya adalah Komite Alam Dewa.